Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini adalah hari yang spesial buat kita semua. Oleh karena hari ini di mana Tuhan yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Bukan hanya kita yang bersuka cita, tetapi seluruh dunia yang percaya kepada Tuhan Yesus bersuka cita. Untuk itu layaklah kita semua menaikkan syukur, menaikkan pujian, pengagungan kepada Dia dengan mengatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagi. Sekali lagi dengan sikap kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Selama ini, selama ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selama ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memberkati di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, dan memberkati ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menuntun kita hari ini mendengarkan kebenarannya terambil dari Matius pasal 13 ayat 31 dan yang ke-32 demikian. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kita terus mengagungkan Dia. Kita terus memuliakan Dia. Dengan penuh sukacita kita katakan, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanyakan berlalu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali kita melakukan kelalaian di hadapan Tuhan, lewat perkataan kita, lewat tingkah laku tutur kata kita. Tetapi Tuhan Yesus yang penuh kasih senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk mengaku di hadapannya. Firman Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Waktunya kita datang menyerahkan seluruh kehidupan kita, dan kita mau siap dipulihkan oleh Allah. Kita mau siap diubahkan oleh Allah, oleh karena hidup kita berharga di hadapan Allah. Kita mulia karena Allah yang telah menyucikan dan membenarkan kita. Tetapi setiap hari kita lalai, kita mohon Tuhan belajar pada Dia. Itu berharga bagi Allah. Itu berharga bagi
Sadari semuanya itu tidak patut kami terima, tetapi karena kasih-Mu yang luar biasa itu menjadikan kami indah, menjadikan kami baru, memulihkan hidup kami, mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terimalah berita pengampunan. Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita kepada Dia, semua Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita akan memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia dengan mengatakan Yesus memanggil, mari segera. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat, jangan sesat dengan sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta, berita kasih-Nya patuhilah. Mari dengar tembus suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita akan senang. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Bapak Ibu, kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus lewat bermazmur. Dan mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 110 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 demikian. Penobatan Raja Imam. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan ada di sebelah kananmu. Ia menemukan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia menemukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Amin. Silakan duduk kembali. Allah Bapa, Allah Anak di dalam Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, patut kita sembah, puji, muliakan.
kita agungkan, karena hanya Dia yang patut disembah, yang patut diagungkan, yang patut dimuliakan. Tidak ada Allah yang lain. Untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi, aku hendak memuji Engkau selama aku hidup, aku hendak bermazmur kepadamu selagi aku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup.
sungguh Bapa hanya datang dan penuh pengagungan kepadamu. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau telah datang ke dunia bagi kami. Engkau telah mati bagi kami. Engkau hidup dan Engkau bangkit, dan sekarang Engkau kembali ke surga menyediakan tempat bagi kami semua. Terpujilah namamu Bapa, termulialah Engkau. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini, karena hari ini adalah hari yang spesial bagi kita, dan yang membawakan kebenaran firman Tuhan juga orang yang spesial bagi kita semua. Hambanya Ibu Pendeta Dina Sudarmanto akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mengangkat pujian tiang awan dan tiang api. Kita tidak perlu takut dan khawatir, oleh karena Tuhan Yesus beserta dengan kita. Firman-Nya senantiasa menguatkan dan menghibur kita. Tetap perlu takut. Ku tak perlu takut terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih
Shalom. Puji Tuhan, Jemaat GPIN Kasih Surabaya, kita bisa bertemu dalam acara dalam kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih untuk kesempatan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya sukacita kita penuh karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tetapi kita yakini Tuhan Allah hadir bersama dengan kita karena Dia tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena hari ini kami masih bisa memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami berdoa supaya pada saat ini kami bisa menikmati Engkau dan firman-Mu dan kehendak-kehendak-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami, dan terangilah pikiran kami supaya kami bisa memahaminya secara benar dan tepat. Kami akan merenungkan firman-Mu, Tuhan menolong kami sehingga kami mendapatkan pengertian-pengertian baru, tetapi Roh-Mu yang kudus juga menolong kami untuk menerapkannya dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, berfirman kepada kami karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Dia terangkat. Sebelum itu Dia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Dia makan bersama-sama dengan mereka, Dia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Allah bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Bagian firman Tuhan yang lain dari Markus 16 ayat 19 katakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menandai berakhirnya pelayanan Tuhan Yesus secara jasmani di dunia ini. Tetapi dalam waktu yang sama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga mau menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mau mengalihkan pelayanan di bumi kepada para murid-Nya. Dia akan memberikan kuasa pelayanan kepada para murid-Nya untuk meneruskan misinya di dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kerajaan Allah, misi kerajaan Allah itu diambil dari ayat 3. Ayat 3 dalam teks ini ketika Lukas menulis bahwa penderitaan Tuhan Yesus sudah selesai dan selama 40 hari Dia membuktikan bahwa Dia hidup. Sebab selama 40 hari Dia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi tema khotbah pada hari ini adalah misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah.
Nah, istilah kerajaan Allah ini bukan istilah yang baru pertama kali muncul dalam Kisah Rasul. Tetapi istilah kerajaan Allah ini sudah muncul pada Injil, kitab-kitab Injil yang dimulai oleh Yohanes Pembaptis. Dan sepertinya para pendengar Yohanes Pembaptis itu sudah memahami istilah kerajaan Allah. Tetapi ketika Tuhan Yesus melayani dan mengajar selama dia di dunia, dia sering memakai istilah kerajaan Allah ini dan disampaikan dalam berbagai bentuk perumpamaan. Perumpamaan, banyak sekali perumpamaan Tuhan Yesus yang berbicara tentang kerajaan Allah. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih, secara sederhana kata atau istilah kerajaan Allah itu dipahami dalam pengertian pemerintahan Allah dalam hidup manusia. Pemerintahan Allah dalam hidup manusia. Allah yang menjadi raja atas hidup kita. Nah, Allah yang menjadi raja atas hidup kita, dan kepercayaan atau kekuasaan raja itu diberikan kepada Yesus Kristus. Dalam Lukas pasal 22 ayat 29 dikatakan kuasa kerajaan Allah itu diberikan kepada Kristus, anaknya. Sehingga arti misi kerajaan Allah adalah bahwa Kristus memberikan perintah kepada para muridnya untuk menyampaikan kebenaran tentang Kristus, bahwa dia adalah penyelamat dunia, dan para murid harus menyampaikannya kepada orang banyak, bahwa yang percaya kepada Kristus akan diselamatkan, dan melalui keselamatan itu dia menerima pemerintahan Allah dalam hidupnya. Para murid harus menjadi saksi kerajaan Allah atau melaksanakan misi kerajaan Allah, supaya banyak orang di sekitar mereka, bahkan sampai ke ujung-ujung dunia, mereka boleh percaya kepada Kristus yang adalah penyelamat, tetapi juga dia raja yang memerintah kerajaan Allah. Kepada Kristuslah diberikan otoritas ilahi oleh Allah sebagai anak Allah yang memerintah surga, yang berkuasa di surga maupun yang berkuasa di bumi. Oleh sebab itu dalam tema misi kerajaan Allah ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, 4 pokok penting yang kita pelajari tentang misi kerajaan Allah. Yang pertama adalah inti berita kerajaan Allah. Apa yang seharusnya menjadi inti berita misi kerajaan Allah. Nah, dalam ayat 1, Kisah Rasul pasal 1 ini, dalam ayat 1 sampai 3, di situ jelas dikatakan bahwa yang menjadi misi, inti berita misi kerajaan Allah adalah Yesus Kristus yang hidup. Orang percaya, para murid dan orang percaya harus menceritakan bahwa Tuhan Yesus yang kita percayai adalah Tuhan Yesus yang hidup. Dia sudah mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit. Dan dia menampakkan diri kepada para muridnya, menyaksikan bahwa dia hidup. Dia membuktikan bahwa dia hidup. Dalam ayat 3 dikatakan, Kristus membuktikan berulang-ulang kali, dia menampakkan diri kepada mereka dan membuktikan bahwa dia hidup. Kata membuktikan di situ ditulis dalam bahasa Yunani namanya tekmerios, artinya bahwa memberi pengertian bahwa Kristus yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati itu tidak hanya disaksikan oleh para saksi hidup, tetapi dibuktikan dengan keterangan-keterangan para saksi, juga dibuktikan dengan sentuhan-sentuhan, dibuktikan dengan penglihatan dan perasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yohanes 24 ayat 39 sampai 40 katakan, lihatlah tanganku dan kakiku, akulah sendiri ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak punya daging dan tulangnya. 1 Yohanes 1 ayat 1 juga katakan, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang akan kami tuliskan kepada kamu. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, inti berita misi kerajaan Allah adalah
memberitakan bahwa Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib itu, dia jugalah Kristus yang sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan dosa dan maut, dia sudah mengalahkan kuasa iblis. Tetapi selama 40 hari dia menyaksikan bahwa dia hidup dan dia naik ke sorga, tetapi kemudian dia akan kembali ke dunia untuk menjemput orang percaya, tetapi juga menjadi hakim. Barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya kepadanya akan dihukum. Itulah inti pemberitaan dari misi kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, kalau kita dalam merayakan atau mengingat kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, kita harus mengingat bahwa Yesus Kristus yang kita percayai itu dia hidup, dia penguasa, dia sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kepadanya diberikan otoritas ilahi, otoritas kerajaan Allah, sehingga dialah yang berkuasa atas surga dan atas bumi. Dialah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Dialah yang berkuasa di alam maut. Dia tidak bisa dibatasi oleh apapun, termasuk ruang dan waktu. Sehingga ketika dia menampakkan diri kepada para murid, ketika para murid dalam keadaan takut berada di ruang yang terkunci, Tuhan Yesus bisa masuk. Karena dia tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena dia berkuasa di surga dan di bumi. Oleh sebab itu, pengertian ini seharusnya membuat kita sebagai orang percaya tidak perlu merasa takut, walaupun keadaan di sekitar kita tidak mengenakan, walaupun kita akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Karena Kristus yang kita percayai, dia adalah raja di atas segala raja. Kepadanya Tuhan Allah memberikan otoritas ilahi untuk menguasai surga, menguasai bumi, menguasai hidup dan mati manusia, termasuk alam maut sekalipun. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan atas hidup kita. Yesus disebut Kristus karena dia adalah orang yang diurapi. Dan orang yang diurapi itu sering disebut dengan raja, imam, dan nabi. Sebagai raja, dia berkuasa atas hidup kita. Sebagai raja, dia berkuasa atas iblis dan maut. Sebagai imam, dia menjadi pendoa syafaat bagi kita. Tetapi sebagai nabi, dia sering menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Ketaatan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Menaati kebenaran-kebenaran yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih dan kuasa Tuhan? Keadaan apapun di sekitar kita tidak bisa memisahkan kita dari kasih dan kuasa Tuhan. Dialah yang berotoritas dalam hidup kita. Apakah itu penyakit, apakah itu ketelanjangan, apakah itu penderitaan, apakah itu penganiayaan, atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih dan kuasa Kristus. Karena dialah yang diberi otoritas oleh Allah untuk menguasai hidup kita. Dia raja di atas segala raja. Dialah yang memimpin hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam keadaan seperti sekarang ini, banyak orang mengalami stres dan ketakutan. Banyak orang mengalami tekanan. Dan bahkan banyak orang hampir mengalami yang namanya putus asa. Tetapi ketika kita pada hari ini membaca firman Tuhan ini dan mengingat kuasa Tuhan Yesus yang naik ke sorga, kita ingat bahwa dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kepadanya diberikan otoritas ilahi. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut kepada siapapun dan apapun. Bagaimanapun keadaan kita, dia mengizinkan kita mengalami hal-hal yang buruk atau sekalipun hal-hal yang membuat kita sedih atau susah, penderitaan dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa kita tidak pernah terlepas dari kuasa Tuhan. Otoritasnya, kuasanya, kuasa kebangkitannya, itulah yang membuat kita bisa tenang walaupun situasi di sekitar kita sulit. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, Tuhan tahu keadaan kita. Kita tidak mengatakan sekalipun dia mengerti, karena dia hidup. Dan bagaimanapun keadaan kita, mungkin manusia mengatakan tidak mungkin bisa diselesaikan. Tapi
itu bisa dan mungkin di dalam Tuhan, karena Dia Raja yang berkuasa. Sehingga tidak ada satu masalah pun dalam hidup kita yang tidak bisa diselesaikan oleh Raja di atas segala raja. Dan kepadanya diberikan kuasa ilahi. Dia hidup, oleh sebab itu Dia bisa mendengarkan keluhan kita. Dia hidup karena Dia punya mata untuk bisa melihat keadaan kita. Dia hidup karena Dia punya tangan dan kuasa untuk melakukan apa saja yang bisa Dia lakukan dalam hidup kita. Baginya tidak ada yang mustahil. Itu hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari teks ini mengenai misi kerajaan Allah. Yang kedua, apa yang menjadi dasar misi kerajaan Allah? Dalam ayat 4 Tuhan Yesus dalam ayat 4 dijelaskan oleh Lukas, ketika itu Tuhan Yesus katakan dalam ayat 4, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, maksudnya Tuhan Yesus, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Jadi yang pokok yang kedua yang kita akan pelajari di bagian ini adalah dasar dari melaksanakan misi kerajaan Allah adalah ketaatan. Di situ ada perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid pada waktu itu, sekalipun mereka sedang mengalami ancaman dan tantangan dari orang-orang yang menolak Kristus. Mereka disuruh dilarang untuk pergi kemana-mana. Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem, dan Tuhan Yesus menyuruh mereka harus tinggal di situ sampai janji Allah tergenapi. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketaatan menjadi dasar misi dalam melaksanakan misi kerajaan Allah. Para murid, walaupun banyak sekali yang mereka tidak ketahui, walaupun banyak sekali yang masih mereka harus pertanyakan kepada Tuhan, walaupun banyak sekali hal yang terjadi di sekitar mereka yang mereka tidak pahami, yang mereka tidak mengerti, yang mereka ingin pertanyakan kepada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus melarang mereka untuk tidak pergi dari Yerusalem, ketika Tuhan Yesus mengatakan atau menyuruh mereka untuk tinggal saja di situ dan berkumpul di situ, mereka taat. Walaupun mereka tidak pahami, walaupun mereka tidak mengerti, mereka tidak ada yang egois pergi menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka tidak ada yang mencari rasa nyaman atau rasa aman sendiri. Tidak, mereka tetap di situ, tetap di Yerusalem, tetap bersama-sama sambil menantikan penggenapan janji Allah dalam hidup mereka. Dan akhirnya ketika mereka taat, mereka tetap berada di Yerusalem, mereka tetap bersama-sama dan mereka tidak pergi kemana-mana, janji Allah itu tergenapi. Kalau kita membaca ayat-ayat sesudah itu, akhirnya janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus itu tergenapi. Dan semua murid yang ada pada waktu itu mengalami anugerah Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus. Dan mereka dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi saksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, misi kerajaan Allah harus dimulai dengan ketaatan. Tanpa ketaatan tidak ada hal yang terjadi dalam misi. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ketaatan kepada kehendak Tuhan itu dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari ketaatan karena mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Para murid taat, tidak pergi dari Yerusalem dan tinggal di situ bukan karena keterpaksaan, bukan karena tekanan, bukan karena ketakutan, tetapi mereka taat kepada Tuhan dan perintah Tuhan karena mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketaatan karena mengasihi Tuhan itu sangat-sangat diperlukan bagi kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, murid-murid mungkin pada waktu itu tidak mengerti apa maunya Tuhan. Tapi mereka dalam ketidakpengertian, dalam pemahaman mereka tentang Allah dan kehendak Allah, mereka tetap taat melakukan apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika mereka tetap berada di situ, Allah menggenapi janji-janjinya. Bapak, Ibu, kalau kita ingin menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita, dan di dalam dan melalui kita,
janji-janji Allah itu tergenapi dan kita menikmatinya, belajarlah taat. Waktu-waktu yang ada seperti sekarang ini, perbanyaklah waktu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Membaca Alkitab, dan ketika kita membaca firman Tuhan, kita jangan membaca sambil lalu, tetapi kita merenungkan secara mendalam apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan ketika kita mendapatkan kehendak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan, kita melakukannya dalam hidup kita. Tanpa tawar-menawar, tanpa mempertanyakan secara mendalam, detail kepada Tuhan. Tuhan, kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begini? Belajar dari para murid, mereka belajar taat. Ketaatan mutlak kepada kehendak Tuhan membuat mereka menikmati janji-janji Allah. Dan Bapak Ibu, jika kita ingin menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita, entah kamu sebagai suami, entah Bapak Ibu sebagai istri, entah sebagai keluarga, sebagai anak, sebagai pemuda, sebagai remaja, nikmatilah janji-janji Allah melalui ketaatan kepada Tuhan, melalui ketaatan terhadap firman-Nya, melalui ketaatan yang tanpa bertanya mengapa dan mengapa, tetapi ketaatan mutlak, walaupun banyak hal kita tidak mengerti. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika kita taat, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Yang ketiga, tadi inti berita misi kerajaan Allah. Yang kedua adalah dasar melaksanakan kerajaan Allah, yaitu ketaatan. Yang ketiga, apa jaminan ketika kita melaksanakan misi kerajaan Allah? Dalam ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dari ayat ini saya mau katakan bahwa jaminan misi kerajaan Allah adalah Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai orang percaya. Kuasa Roh Kudus itulah yang akan menolong kita untuk melaksanakan misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah itu bukan misi yang bersifat materi. Kerajaan Allah itu tidak berbicara tentang hal-hal yang sifat materi, tetapi kerajaan Allah ini berbicara tentang hal-hal yang sifatnya rohani. Misi kerajaan Allah itu berbicara tentang peperangan rohani, tentang kesukaran dan penderitaan ketika kita menjadi pengikut Kristus. Berbicara tentang peperangan rohani, kesukaran dan penderitaan ketika kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi, kata saksi itu artinya martus. Kata saksi itu artinya martir, mati syahid. Itu artinya ketika kita mau menjadi saksi Kristus, kita akan mengalami banyak sekali penderitaan sampai bisa jadi kita mati syahid karena menjadi saksi Kristus. Tetapi di sini dalam ayat 8 kita tidak perlu takut karena ada jaminan dalam misi kerajaan Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Dialah yang akan menolong kita, dialah yang akan memberikan pengertian-pengertian kepada kita, dialah yang akan memberikan pertolongan, memberikan wibawa rohani, memberikan hikmat untuk menghadapi kesulitan penderitaan karena kita menjadi saksi Kristus. Kerajaan Allah itu adalah berbicara tentang kerajaan rohani, kerajaan surga. Tidak seperti yang dipahami oleh para murid pada waktu itu. Dan Roh Kuduslah yang akan menyertai orang percaya, para murid, dan orang-orang percaya masa kini untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Menurut pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5, menjadi saksi Kristus secara sederhana adalah menjadi garam dan terang dunia. Apa maksudnya menjadi garam bagi dunia? Kita diajar menjadi garam bagi dunia, artinya kita menjadi orang-orang yang mencegah hal-hal yang jahat. Kita bisa menyembuhkan orang. Kita melalui doa-doa kita bisa menguatkan orang-orang yang mengalami kelemahan secara psikis, secara rohani. Kita juga bisa menghibur mereka yang tawar hatinya. Menjadi garam juga berarti kita bisa memberikan pengharapan-pengharapan kepada mereka yang hampir putus asa. Dan bisa melepaskan orang-orang dari ikatan kuasa kegelapan dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Kemudian apa artinya menjadi terang bagi dunia? Menjadi terang bagi dunia artinya kita menjadi murid Tuhan, kita menjadi orang-orang percaya yang bisa mengusir ketidakpercayaan rohani, kita menyatakan kebenaran Allah, membawa orang yang tersesat ke jalan yang benar, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah mulai dari orang-orang di sekitar kita sampai ke ujung-ujung bumi. Roh Kudus yang adalah jaminan misi kerajaan Allah itu juga akan menolong kita sambil kita menjadi garam dan terang dunia. Kita juga menghasilkan buah-buah kehidupan dalam hidup kita. Buah-buah yang memuliakan Allah, buah kebenaran, buah yang baik, dan buah-buah Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar para murid ketika dia masih ada di dunia, ada perumpamaan yang sangat mungkin masih kita melekat dalam diri kita dan masih kita ingat. Itu perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diumpamakan seperti biji sesawi dan ragi. Biji sesawi dan ragi itu satu benih yang kecil, bentuknya sangat kecil. Tetapi biji sesawi itu harus ditaburkan supaya biji itu jatuh ke tanah, dia bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah. Buah itulah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Hal kerajaan Allah itu juga seperti itu. Dia seperti biji sesawi yang kecil, tetapi ketika ditaburkan, dia akan menghasilkan pohon yang besar, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin kita berkata, kalau kita menjadi saksi Tuhan, walaupun ada kuasa Roh Kudus, mungkin kita seringkali ragu, apakah saya bisa? Apakah mungkin? Saya tidak belajar teologi, saya tidak pernah belajar Alkitab, tetapi apakah mungkin saya bisa menjadi saksi Kristus? Nah, sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus, biji sesawi itu kalau ditaburkan akan bertumbuh menjadi pohon yang besar dan menghasilkan buah yang bisa dinikmati orang lain. Kalau kita mau menjadi saksi Kristus, kita mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri kita. Entah berapa kecilnya kita, mungkin kita mengatakan saya masih kecil, saya masih muda, saya masih belum punya pengalaman, saya tidak punya pengetahuan Alkitab yang banyak, dan saya masih takut, saya belum berani, saya takut ditolak, atau saya masih ragu menyaksikan Kristus. Tetapi ingatlah, apa yang kecil bagi kita yang mungkin dianggap remeh oleh orang lain, mungkin kita masih menganggap diri kita muda, tetapi kalau kita belajar mau menjadi saksi, yang kecil, yang muda, yang lemah itu akan bertumbuh menjadi besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pastikan bahwa ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita mau menjadi saksi Kristus. Dan kita belajar juga dari firman Tuhan ini, ketika kita mau menjadi Kristus, menjadi saksi Kristus, Tuhan memberikan jaminan kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita, menolong kita, memberikan hikmat, memberikan wibawa rohani, memberikan pengertian-pengertian, sehingga kita bisa menjadi saksi Kristus dan membawa banyak orang menikmati kerajaan Allah dan pemerintahan Allah dalam hidup mereka. Yang terakhir, yang keempat, puncak dari misi kerajaan Allah adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam ayat 9 sampai ayat 11, di situ jelas dikatakan bahwa Dia yang naik ke sorga akan datang kembali dengan cara yang sama. Dia akan kembali menjadi hakim dan meminta pertanggungjawaban setiap kita, baik yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang percaya. Yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di sorga, tetapi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan mengalami penghukuman kekal. Nah, apa yang sudah kita perbuat baginya menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menurut teks ini pasti akan terjadi, sepasti ketika Dia naik ke sorga. Dan ketika Dia datang kembali, apakah Dia menemukan iman di bumi? Itu pertanyaan penting untuk hidup kita. Kita jangan pernah puas ketika kita di KTP kita tertulis Kristen. Tetapi kita harus pastikan sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, kita sudah memiliki Tuhan Yesus
sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Tetapi tidak hanya itu, kita terus-menerus hidup dalam ketaatan terhadap firman Tuhan, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita, yang memerintah hidup kita, yang mengatur hidup kita, dan bukan diri kita sendiri. Tetapi yang terakhir, pastikanlah ketika Tuhan Yesus datang kembali, ketika Dia meminta pertanggungjawaban dari kita, kita sudah bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat bagi Dia ketika kita sudah diselamatkan. Apakah kita sudah menjadi saksi Kristus bagi Dia, sudah menjadi saksi dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Pastikanlah bahwa semuanya itu kita sudah lakukan, sehingga ketika Dia datang kembali, kita bisa bersukacita bersama Tuhan di surga. Karena misi kerajaan Allah tergenapi di dalam dan melalui hidup kita. Keempat hal ini kiranya yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini ketika kita mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus yang kedua. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi, yang pertama, yang harusnya menjadi inti berita misi kerajaan Allah adalah Yesus Kristus yang hidup. Dia sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia yang menguasai kerajaan surga maupun kerajaan di dunia ini. Dialah yang diberikan otoritas ilahi, sehingga kita tidak perlu takut kepada siapapun dan apapun. Bagaimanapun keadaan kita, Yesus Kristus yang adalah penguasa dan raja itu akan menolong kita dan memberikan jalan keluar. Yang kedua, yang menjadi dasar kita melaksanakan misi kerajaan Allah adalah ketaatan. Ketaatan kepada kehendak Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan tanpa bantah, membuat kita semua, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, akan menikmati janji-janji Allah dalam hidup kita. Yang ketiga, jaminan melaksanakan misi kerajaan Allah adalah Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada orang percaya. Itu adalah anugerah Tuhan yang terbesar, supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi saksi, membawa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang sederhana, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang, dan menghasilkan buah-buah kehidupan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, puncak misi kerajaan Allah adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pertanyaan untuk kita semua, apakah kita sudah siap memberi pertanggungjawaban kepada Raja di atas segala raja dan Hakim di atas segala hakim? Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami percaya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman-Mu sudah disampaikan, dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu itu dalam hati kami, sehingga tidak hanya mendengar tetapi kami dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga hidup kami yang hanya satu kali ini berguna. Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, Dia menemukan iman di bumi, dan kami bisa mempertanggungjawabkan semua yang kami buat seperti apa yang Tuhan mau kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Bahkan Tuhan akan menggenapi sukacita kami karena Tuhan membawa kami bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa yang baik, kerinduan kami untuk jemaat GPI Kasih Surabaya, supaya dalam masa memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, firman-Mu ini tergenapi dalam hidup mereka. Mereka bisa melakukannya dan mereka bisa menjadi saksi yang hidup. Di tengah situasi yang sulit sekalipun ini, mereka tidak menjadi putus asa, tetapi tetap bersemangat dan bersukacita, karena tahu Kristus yang adalah Raja akan memberkati mereka, akan memberikan jalan keluar dan memenuhi segala sesuatu yang mereka perlu. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang hampir putus asa akan dihiburkan dan menjadi kuat kembali. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa untuk semua jemaat agar kiranya mereka tetap hidup berpengharapan kepada Kristus dan tidak sedikit pun bergeser dari Tuhan hanya karena persoalan-persoalan hidup yang Tuhan izinkan mereka alami.
Terima kasih Bapak yang baik, sebagai anak-anak, sebagai remaja, sebagai pemuda, sebagai keluarga, suami, istri. Kami berdoa supaya kami semua tetap kuat dalam menghadapi tantangan zaman ini. Terima kasih Bapak yang baik, doa kami juga untuk Pendeta Marci bersama suami dan anak dalam pelayanan untuk jemaat ini. Tuhan tolong beri hikmat, kekuatan, kemampuan dan kasih sukacita supaya jemaat Tuhan terus menerus bisa dibimbing, ditolong untuk mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sambil kita semua bangkit berdiri dan mari kita mengatakan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan Yesus, seraya mengingat firman Tuhan yang berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita memberi terima kasih. Menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, oleh karena kami bisa memberikan persembahan kepada Engkau, persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan lainnya. Kami bawa kepada Engkau, berkatilah persembahan ini, dan biarlah kami mempergunakan hanya untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama-Mu saja. Berkati kami semua dalam pekerjaan, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang datangnya daripada Engkau. Baik kami yang pisah dengan keluarga oleh karena pekerjaan, mari Tuhan memberkati mereka dimanapun mereka ada saat ini. Lawatan-Mu sempurna bagi mereka, pemeliharaan-Mu sempurna bagi mereka, dan kami bersuka cita oleh karena Tuhan senantiasa memberkati kami dengan penuh kelimpahan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk persembahan yang boleh kami bawa dan sampaikan kepada Engkau hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis yang bertugas dan kami persilakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk yang bertugas pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hambanya Ibu Pendeta Dina Sudarmanto yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu dan beserta keluarga. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada singer tim musik yang telah melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati beserta Kak Katrin juga yang telah mengedit dan membantu proses rekaman sehingga terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada minggu hari ini. Kami terus menghimbau kepada Bapak Ibu untuk terus semangat dan tetap menjaga kesehatan dalam masa COVID saat ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memberikan kita semua kekuatan untuk menjalani ini dan menghadapi ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Lobopa, Ibu Atri dan Oma Heti dalam penambahan usianya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam masa-masa tuanya. Kiranya Tuhan Yesus akan menolong, memberikan kekuatan dan penghiburan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan dan melalui rekening gereja. Saya mengucapkan terima kasih. Itu saja, kiranya Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian Jalan Hidup Orang Benar. Orang
kau dengar hari ini. Pulanglah dalam kehidupanmu, peliharalah kebenaran firman Tuhan yang telah kau dengar. Jadilah saksi Kristus yang hidup dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.